luar biasa. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan tadi? Sudah. Sarapan tetap seperti itu ya. Sarapan itu penting anak-anak agar kalian lebih siap dan konsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Sebelum Pak lanjut ke kegiatan berikutnya, Pak Guru akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ya, nama-nama yang Pak panggil silahkan acungkan tangan, katakan hadir. Paham ya? Paham. Baik Pak, siapkan absensi terlebih dahulu. Dendi. Hadir. Ya, terima kasih Dendi. Arta. Hadir. Ya, terima kasih Arta. Arya. Sakit. Deva. Ya, terima kasih Deva. Devia. Hadir. Terima kasih Devia. Dia. Ya, terima kasih dia. Mega. Ya, terima kasih Mega. Kuena. Sakit. Ya. Kuena sakit. Dewayu. Hadir. Ya, terima kasih Dewayu. Sukra. Hadir. Ya, terima kasih Sukra. Sumerta. Hadir. Ya, terima kasih Sumerta. Anindya. Ya, terima kasih Anin. Cahaya. Ya, terima kasih Cahaya. Gendis. Hadir. Ya, terima kasih Gendis. Triase. Ya, terima kasih Triase. Wahyu. Hadir. Terima kasih Wahyu. Lydia. Hadir. Terima kasih Lydia. Stefano. Hadir. Terima kasih Stefano. Alfian. Sudah sehat Alfian? Sudah. Ivan. Sudah sehat kan? Jesse. Hadir. Terima kasih Jesse. Karunia. Terima kasih ya. Noval. Hadir. Terima kasih Noval. Paradina. Hadir. Terima kasih Paradina. Abi. Terima kasih Bi. Sipa. Hadir. Terima kasih Sipa. Istri cantiknya. Terima kasih Gap. Ada yang belum Pak sebutkan absen dan namanya? Sudah semua ya? Baik, kalau Pak sudah melakukan absensi, ya sebelum kita melanjutkan aktivitas pembelajaran seperti biasa ya. Apapun kegiatan kita termasuk dalam pembelajaran, mari kita awali dengan doa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan sebagai wujud rasa bersyukur kita. Pak minta tolong pada Gendis. Silakan pimpin berdoa Gendis. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gendis. Anak-anak, Pak tidak pernah lelah mengingatkan kalian untuk tetap semangat dalam belajar. Disiplin waktu, disiplin diri. Karena dua hal itu nanti akan mengantarkan anak-anak menuju kesuksesan. Mau menjadi orang yang sukses? Mau. Pak harapkan apa yang Pak sampaikan, dengarkan dan lakukan. Ya, sudah siap alat-alat tulisnya? Sudah. Bisa Pak lanjutkan? Sudah. Pak lanjutkan ya. Kegiatan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Sebagai perwujudan rasa apa kita? Nasionalisme. Ya, rasa nasionalisme. Ya, silakan berdiri anak-anak ya. Silakan posisinya yang tegak. Sudah siap? Kita mulai ya. Hati tak diserang,
suka semangat kalian hari ini. Mudah-mudahan semangat seperti ini bisa sampai di akhir pembelajaran. Ya, bisa melanjutkan? Bisa. Coba perhatikan ke depan anak-anak ya. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Ya. Yang pertama, anak-anak, pernahkah kalian mengisi data untuk mengikuti sebuah kegiatan? Kalian ya, Cahaya pernah mengisi data untuk kegiatan apa, Cahaya? Untuk vaksin. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan ya. Cahaya pernah mengisi data vaksin. Tadi banyak yang angkat tangannya, Pak Asa yang lain juga pernah. Ya, bisa melanjutkan? Bisa. Pertanyaan berikutnya. Data apa saja yang kalian isi anak-anak? Baik, silakan angkat tangannya. Oke, Depa, silakan Depa. Identitas itu apa saja, Pak? Nama, kemudian tanda tangan, apa lagi? Umur ada tidak? Nah, alamat ada tidak? Ya, nomor telepon nih. Ya, baik Pak. Berikan tangan ya, luar biasa. Berikutnya, apakah kalian mengisi data tersebut dengan lengkap? Oke, doayu. Pernah. Mengisi data dengan lengkap? Ya. Ya. Kalau kita tidak mengisi dengan lengkap, bagaimana? Apa yang terjadi? Kesalahan saat melakukan pengisian. Iya, tepat. Berikan tepuk tangan kepada saya dan Wahyu ya. Ya, dalam mengisi data harus kita isi dengan lengkap. Ya, kenapa? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ya, anak-anak ya. Bisa melanjutkan? Bisa. Ini 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran ini disampaikan agar anak-anak tahu apa-apa saja yang akan kita lakukan hari ini dan tujuannya apa. Ya, yang pertama, setelah menyimak video tentang formulir, jadi nanti anak-anak akan menyimak video mengenai formulir. Anak-anak dapat menelaah cara mengisi formulir dengan tepat. Ya, itu kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua, melalui kegiatan membaca teks biodata diri, jadi anak-anak akan membaca teks mengenai biodata diri seseorang. Ya, setelah itu, anak-anak diharapkan dapat menganalisis sebuah teks dalam mengisi formulir dengan benar. Ya, kemudian tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, jadi anak-anak tetap akan berdiskusi secara berkelompok. Anak-anak dapat melengkapi teks formulir pendaftaran dengan benar. Itu 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham ya? Paham. Baik, Pak lanjutkan. Adapun yang kita pelajari hari ini yaitu kita masuk di tema 5. Ya, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 3. Jadi silakan siapkan dulu alat tulis dan buku sumber. Sudah siap? Sudah. Seperti biasa anak-anak, proses penilaian tidak hanya semata-mata penilaian atau hasil tes soal evaluasi di akhir. Nah, tetapi bagaimana anak-anak berdiskusi, menyampaikan pendapat, kemudian terlibat aktif di kelompok juga akan Pak nilai. Paham? Paham. Sudah siap belajar? Sudah. Kita tes konsentrasi dulu. Seperti ini ya. Kalau pagi tepuk 1 kali. Ya. Kalau siang tepuk 2 kali. Kalau malam tepuk 3 kali.
Oke, kita tes konsentrasi. Sudah siap? Sudah. Ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2. Malam, siang, siang, pagi, pagi, malam, malam, pagi, siang, siang, malam, siang, pagi, 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 malam, siang, pagi, siang, malam. Oke, kurang lupa ya. Baik, berarti Pak rasa anak-anak sudah siap, alat tulis sudah tersedia, dan latihan konsentrasi anak-anak semuanya siap. Ya, berarti Pak lanjut kegiatan berikutnya. Ya. Baik anak-anak, tadi sudah kita lewati tes konsentrasi, dan secara menyeluruh Pak rasa anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Bisa Pak lanjutkan? Bisa. Lanjutkan ya. Coba amati tes berikut anak-anak. Gantari si gemar membaca. 5 menit cukup? Nah, coba amati sebentar. Ya. Sudah? Sudah. Sudah mengamati? Sudah. Paham dengan teksnya? Paham. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ya. Silakan diamati ke depan. Yang pertama, anak-anak sudah membaca tadi kan? Ya, sudah mengamati Sudah. hal apa yang perlu dilakukan untuk memindahkan data di teks ini ke sebuah formulir yang tersedia. Silakan angkat tangannya. Oke, Genis, silakan Genis. Membaca teks secara keseluruhan. Membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu Mengisi data formulir Mengisi sesuai data. petunjuk. mengisi, setelah membaca, mengisi data formulir sesuai petunjuk. Tepat sekali Genis. Berikan penangannya. Tepat, Genis. Yang lain ada punya pendapat yang berbeda? Sama seperti Genis? Sama. Sama ya? Kalau sama bisa Pak lanjutkan? Bisa. Berikutnya, jika anak-anak tidak cermat dalam mengisi formulir, apa yang akan terjadi? Gek, cantiknya, silakan Gek. Kesalahan saat menulis formulir dan tidak sesuai pada formulir sesuai. Ya, kesalahan dan tidak sesuai pada formulir ya. Akibatnya data tidak bisa terpakai. Kalau salah mengisi formulir bisa tidak dipakai data itu?
Tidak bisa ya, luar biasa. Berikan tepuk tangan ya. Ya, anak-anak, jika kalian nanti tidak cermat dan salah dalam mengisi daftar formulir, apakah akan terjadi permasalahan? Ya, akan terjadi permasalahan. Misalnya, Abi akan mengikuti lomba lari 100 meter. Ya, bukan lari dari kenyataan ya, lari 100 meter. Tetapi dalam mengisi formulir itu, Abi salah mengisi nomor teleponnya atau nomor handphonenya. Jadi dia tidak tahu informasi. Masalah tidak itu jadinya? Ya, masalah. Jadi terkait dengan itu, ya terkait dengan bagaimana pencermatan dalam mengisi formulir, akan kita pelajari lebih lanjut. Ya, ada pertanyaan dulu mengenai tes ini dan beberapa pertanyaan yang kita diskusikan. Tidak? Halo? Hai. Bisa Pak lanjutkan? Bisa. Lanjutkan ya. Silakan berkelompok anak-anak. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Pak berikan waktu 2 menit. Silakan bentuk kelompok. Pak berikan waktu 2 menit. Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 biar Pak berikan tanggung jawab ya, karena sebagai ketua kelompok ya. Kelompok 2 sudah? Gendis ya, Gendis yang bertanggung jawab di kelompok 2 ya, sebagai ketua kelompok. Kelompok 3 sudah? Nah, kelompok 3 Triasih ya, yang bertanggung jawab sekaligus ketua kelompok. Kelompok 4 sudah? Wahyu ya, sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab ya. Kemudian kelompok 5 sudah? Nia ya, sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab. Kelompok 6 sudah? Wahyu ya, sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab. Jadi Pak Arafan, masing-masing ketua kelompok siap untuk bertanggung jawab dan mengkoordinir teman-temannya. Halo? Hai. Bisa? Bisa. Bisa lanjutkan? Bisa. Berikut Pak akan tampilkan sebuah video mengenai formulir. Silahkan diamati karena akan membantu proses penyelidikan dan pemecahan masalah setelah mengamati ini. Ya, silakan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Unono. Hari ini kita akan belajar tentang formulir materi Bahasa Indonesia tema 5 kelas 6 SD. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.6, mencermati petunjuk dan isi teks formulir seperti pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Formulir merupakan sebuah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data dan informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Singkatnya, formulir adalah lembar isian yang berisikan informasi tertentu. Gambar di samping merupakan contoh formulir. Jenis formulir yang pertama adalah formulir pendaftaran. Formulir ini digunakan untuk mendaftar berbagai macam kegiatan seperti ekstrakurikuler, organisasi, khusus, maupun kegiatan lainnya. Jenis yang kedua adalah formulir kartu anggota. Formulir ini ditunjukkan untuk mengisi data seseorang yang akan menjadi anggota sebuah organisasi atau sebuah kegiatan.
Jenis yang ketiga adalah formulir daftar riwayat hidup. Formulir ini berisikan data tentang diri seseorang seperti nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan saudara, agama, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan. Kemudian, formulir yang keempat adalah formulir pengiriman barang. Formulir ini berisi data tentang identitas pengirim, penerima barang, dan identitas barang yang dikirim. Selanjutnya adalah formulir ujian sekolah. Formulir ini berupa lembar jawab yang berisi data siswa dan juga tempat untuk menjawab soal. Kemudian ada formulir slip setoran bank, yaitu surat atau formulir yang digunakan untuk menabung di bank. Selanjutnya ada formulir penarikan bank, yaitu formulir yang digunakan untuk mengambil atau menarik sejumlah uang di bank. Jenis yang terakhir ada wesel pos, yaitu formulir yang digunakan untuk mengirimkan uang melalui kantor pos. Setiap formulir memiliki bagian yang berbeda-beda. Kurang lebih, data dalam formulir ada data pribadi, yaitu nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, nomor telepon, dan lainnya. Data dalam formulir yang kedua berisi pendidikan, yaitu pendidikan yang pernah ditempuh atau juga pendidikan terakhir. Data yang ketiga adalah informasi tentang keluarga, misalnya nama orang tua, pekerjaan, alamat, dan jumlah saudara. Kemudian data yang keempat berisi prestasi atau keterampilan yang dimiliki. Kemudian yang kelima adalah tujuan formulir. Tujuan ini berbeda-beda, bisa untuk mengirim barang, mendaftar, maupun untuk menarik uang, dan lain sebagainya. Petunjuk pengisian formulir yaitu daftar petunjuk yang dapat memberikan informasi tentang cara mengisi formulir. Petunjuk ini berfungsi untuk mengurangi terjadinya kesalahan saat mengisi formulir. Ini adalah contoh petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Yang pertama, kita diminta mengisi menggunakan nama lengkap dan juga mengisi menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Selanjutnya ada alamat rumah yang ditulis dengan lengkap dan mencantumkan kode pos, serta beberapa petunjuk lainnya. Keuntungan membuat formulir antara lain yang pertama, menghemat waktu dan tenaga dalam hal penulisan serta biaya dalam hal pemakaian kertas. Yang kedua, memudahkan dalam hal mencatat dan menyimpan sebuah data. Dan yang ketiga, mempunyai keseragaman sehingga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan. Fungsi formulir yang pertama untuk mencari suatu keterangan tertentu. Yang kedua, menghimpun data yang bersifat sama. Dan yang keempat, menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda. Dan yang keempat, formulir sebagai bukti fisik dari sebuah pengumpulan data. Itulah materi hari ini. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum. Sudah amati? Sudah. Sudah?
Ya. Paham? Paham. Mari kita diskusikan ya. Sejauh mana anak-anak sudah paham? Sudah siap? Ya. Apa itu formulir? Nia, silakan Nia. Lembar isian yang berisikan tentang sesuatu. Bagaimana? Gimana, Nak? Ya, Pak. Berikan tepuk tangan pada Nia. Ya. Bisa dikasih ya. Ada yang ingin menambahkan? Tidak? Sama berarti jawabannya ya? Sama. Bisa melanjutkan? Bisa. Formulir sudah paham kalian. Kemudian apa saja jenis-jenis formulir? Dendi, bagus, silakan Dendi. Formulir pendaftaran, formulir kartu anggota, formulir ujian sekolah, formulir pengiriman barang. Baik, lengkap sekali. Berikan tangan pada Dendi. Ada formulir perlombaan, ya, formulir ujian sekolah, ya, kemudian formulir pengisian data di bank dan jenis formulir lainnya. Ya, ini sudah luar biasa ini. Pengertian sudah paham, jenis-jenis formulir juga sudah mengetahui. Berikutnya, data apa saja yang terdapat pada formulir? Sipa, silakan Sipa. Data pribadi, data pendidikan, data informasi tentang keluarga, data prestasi atau keterampilan yang dimiliki, dan data tujuan formulir. Iya, lengkap sekali. Juga ya, luar biasa. Jadi ada data pribadi, ada data keluarga, dan data lainnya sesuai dengan permintaan dari masing-masing formulir. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Paham? Bisa dilanjutkan? Bisa. Yang semangat bisa dilanjutkan? Bisa. Itu. Pak lanjutkan ya. Iya, Pak. Nah, kita masuk ke tahap mengerjakan RKPD. Ya. Sebelum Pak bagikan RKPD, Pak akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana caranya mengisi ya. Yang pertama seperti biasa ya, isi identitas kelompok. Kemudian ada petunjuk, ya, petunjuk pengejaran KPD. Kemudian ada kegiatannya, tahapan-tahapannya, ya. Kemudian kegiatan yang harus kalian diskusikan, pecahkan bersama. Ya, nanti silakan dibaca lebih lanjut petunjuknya. Ya sih, kawan-kawan. Ya. 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 Jadi Pak harapkan ketua kelompok sudah membagi tugas dengan masing-masing anggotanya. Kemudian menyiapkan sumber-sumber seperti buku ataupun sumber lain untuk memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD. Ya, setelah itu lakukan proses penyelidikan dan pemecahan masalah. Kalau ada hal yang tidak kalian pahami, acukan tangan. Paham? Paham. Kita sepakati ya. Waktu mengerjakan LKPD 40 menit. Ya, 40 menit. Jadi begitu 40 menit kita tuntaskan dan kita lanjut ke tahap berikutnya. Paham ya? Paham. Sukra bagaimana Sukra? Paham? Tolong dibantu ya. Jadi Pak harapkan semua anggota kelompok terlibat aktif.
silakan dipahami terlebih dahulu ini. Ya, teksnya dipahami terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah paham, sesuaikan dengan formulirnya. Ya, pastikan apa yang ditanyakan di formulir ini sesuai dengan yang ada pada teks. Paham ya? Ya, silakan lanjutkan ya. Ya. Saya benar? Ya. Tanda tangannya sesuai kesepakatan. Ya. Pastikan ya. Pastikan baca dulu datanya. Ya, ini formulir ini sesuai dengan teks ini. Ya. Paham ya? Silakan lanjutkan ya. Wahyu dan kawan-kawan bagaimana? Pastikan ya, di formulir ini adalah data yang dapat pada teks ini. Ya. Nanti sesuaikan, silakan diatur. Ya. Ya, nama di teks ini. Jadi data itu semua ada di teks ini. Ya. Jadi kalian pindahkan ke formulir. Ya, pahami dulu teksnya. Ya, silakan nomor ya. Pak, bagaimana? Ada permasalahan? Ada. Sukra, bagaimana Sukra? Ada permasalahan? Tidak. Semangat Sukra ya. Ini kode pos. Mana lagi kode pos? Oh ya, kode pos yang sama. Ya, kode pos yang sama ya. Tujuannya sesuaikan dengan disebutkan dalam teks. Di teks sudah ada. Anak-anak, Pak tegaskan sekali lagi ya. Data yang kalian isi di formulir itu semuanya sudah ada di teks. Ya, jadi sesuaikan dengan teks itu. Silakan dipelajari dan dipahami. Ya, semuanya.
Ya, bagaimana jenis? Tangannya suka sesuaikan. Ya, pas. Ya, salah satu sudah. Ya. Tujuan menjadi anggota komisi. Coba dibaca lagi di sini di teks. Semua sudah ada di sana ya. Coba cermati lagi. Ya, tanda tandanya sesuaikan bebas. Ya, boleh salah satu dari kalian. Nama 12 tetap namanya ini. Ya, mantap. Ya, paham ya? Ada pertanyaan lagi? Boleh lima bagaimana? Ada masalah? Ya. Bagaimana? Ya, yang saya salah. Ya, saya silakan tentukan file. Jangan dia lagi dia mau ya. Ya. Ya, 2 kali. Ya. Pak, jelaskan sekali lagi, pastikan anggota kelompok memiliki tugas masing-masing. Nah, yang dibagi tugasnya oleh ketua kelompok. Penemu tujuannya? Penemu. Dan saya periksa lagi ya. Kalau sudah diperiksa, disucikan, kemudian tentukan nanti siapa yang mempresentasikan. Sama ya. Tapi ketuanya membuka saja. Ya, jangan ketuanya lagi membaca. Ya, silakan terbuka. Ya.
Nah, udah dibagi tugasnya. Yang lebih cepat selesai ya. Yang lebih selesai ya. Kalau ada yang ditanyakan, acungkan tangan ya. Mungkin lagi ya. Silakan pelajari bersama. Setelah itu tentukan siapa yang akan membacakan presentasinya nanti. Ya, saya kan sebagai ketua hanya membuka. Ya, silakan tentukan. Ya, siapa yang membacakan, siapa yang menjawab nanti kalau ada yang bertanya. Sudah bagi tugas? Siapa yang akan presentasi? Jadi, tujuannya hanya membuka. Ya, sisanya kalau ada yang bertanya berarti Ipan, Sutro, dan Sipa yang menjawab. Ya, kalau ada yang bertanya. Ya. Sudah selesai? Silakan tugas siapa yang akan mempresentasikan. Ya, dia sebagai ketua hanya membuka saja. Hanya membuka dan menutup. Ya, silakan lakukan. Ya, saya dan Deva kalau ada yang bertanya, kalian akan menjawab. Ya. Lebih semangat ya kelompok ini ya. Ya. Apanya? Boleh. Tapi kan saya tidak usah membaca lagi. Ya, langsung ke formulirnya. Ya, perlihatkan dulu, setelah itu langsung. Ya. Ada pertanyaan lagi? Siapa yang usul?
sudah selesai, bisa didiskusikan kembali LKPD-nya. Dan pastikan setiap anggota kelompok itu paham dengan LKPD yang dikerjakan. Ya, paham ya? Oke, kita sini. Ya. Ya, ya sih. Ya, gunakan saja pekerjaannya. Ya, bacakan ini. Ya, bukan. Ya. Berikan anaknya, Pak, pastikan sekali lagi. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Sudah. 5? Sudah. 6? 10 menit lagi ya. Yang sudah selesai, manfaatkan waktunya untuk berdiskusi. Ditunjukkan saja dulu, tunjukkan dulu, ya, setelah itu baca. Dari formulirnya langsung, ya, ya, langsung baca. Ya. Kelompok 6 sudah selesai. Oke, kita cukupkan ya, karena sudah menunjukkan waktu. Jadi sebelum presentasi itu perhatikan ya, Pak sudah sampaikan tadi, masing-masing kelompok harus siap untuk presentasi. Dan satu lagi ya, kelompok yang kelompok yang belum tampil ke depan, siapkan diri untuk memberikan komentar. Paham ya? Ya. Tidak perlu disiap. Ya, langsung ke formulirnya. Ya. Bisa Pak lanjutkan? Bisa Pak lanjutkan? Sebelum presentasi, kita breaking sebentar. Ya, silakan berdiri.
Silakan berdiri. Sudah. Kalian harus konsentrasi. Ya, harus konsentrasi. Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Ya, ikuti apa yang Pak Guru katakan. Ya? Instruksinya apa? Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Sudah siap? Sudah. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Ikuti apa yang Pak Guru katakan ya. Ulangi. Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Tangan ke bawah. Tangan ke bawah. Tangan ke mana? Ke bawah. Tangannya ke mana? Tangan ke bawah. Terus? Terus. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Pegang Pegang telinga. telinga. Pegang mata. Pegang mata. Yang dipegang kan mata. Yang dipegangkan mata. Ya, oke. Ya, oke. Turunkan tangan. Turunkan tangan. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi, sapi. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Jumlah ayam berapa? Ayam. Oke, sekarang paham. Oke, sekali lagi. Silahkan Silakan berdiri. berdiri. Yang Pak suruh berdiri apa jongkok? Berdiri. Yang Pak suruh apa? Berdiri apa jongkok? Oke, sekali lagi. Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang hidung. Oke, Pak Ustaz, cukup. Tepuk tangan dulu kita ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kan Pak Guru mengatakan, Pak, apa yang Pak Guru katakan itu yang kalian ikuti. Kan Pak Guru mengecoh kalian. Pak Guru mengatakan pegang hidung, Pak Guru pegang telinga, kalian ikut pegang telinga. Ya. Jadi lebih konsentrasi lagi. Ya, tepuk tangan dulu kita sekali lagi ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan ice breaking. Ya, Pak harapkan anak-anak lebih siap dan semangat untuk melanjutkan ke aktivitas belajar berikutnya. Ya, yaitu kita akan presentasi. Seperti yang Pak sampaikan di awal, setiap kelompok harus siap. Ya, kemudian kelompok yang belum tampil ke depan, persiapkan diri untuk memberikan komentar. Ya, untuk pertama yang menyajikan hasil diskusinya, Pak persilakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 ya. Berikan tepuk tangan kelompok 2 ya. Yang lain silakan amati. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Kariniti Sawaderi dari kelompok 2. Anak film Mutawai dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Busanto Hendra Dendi dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Yusuf Hati Rahayu dari kelompok 2. Kali ini saya akan menunjukkan Jesi untuk membaca hasil dari kelompok saya. Silakan diskusi. Yang lain amati. Ya. Saya akan membacakan hasil memperhatikan Silakan dilanjut di sini. saya akan menyampaikan hasil penyampaian dari kelompok 2. Ya, silakan. Untuk sahabat dan situasi negara ASEAN. Nama lengkap Gantari Arya Putri. Tempat atau tanggal lahir Denpasar 12 Juli 2010. Kebangsaan Indonesia.
jenis kelamin perempuan, kelas 5 SD, alamat sekarang Jalan Ratna nomor 25 Denpasar, telepon rumah 0361233578, sekolah SD Negeri 8 Mawar, alamat sekolah Jalan Supati nomor 6 Denpasar, telepon sekolah 0361987999, hobi bersosialisasi atau dengan mencari teman baru. Tujuan menjadi anggota untuk mencari teman baru, agar dengan mencari teman baru maka semakin banyak informasi dan pengetahuan baru yang ia miliki. Mengapa ditentukan tertentu untuk mengisi formulir tertentu agar tidak salah dalam mengisi formulir? Mengapa seketika mengisi formulir pendaftaran harus dengan cermat dan sesuai petunjuk? Supaya sesuai dengan petunjuk, apa yang akan terjadi ketika mengisi formulir pendaftaran tidak cermat dan sesuai petunjuk? Data tersebut akan salah. Berdasarkan kegiatan di atas, formulir merupakan kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Dalam mengisi sebuah formulir harus memperhatikan petunjuk yang ada pada formulir. Demikian hasil diskusi kelompok 2. Saya akan menyampaikan penjelasan kelompok. Demikian, terima kasih. Yang pertama ya, yang berkomentar kelompok 5. Menurut saya soalnya sudah keras, tapi hanya saja Atta sama Dedi cengar-cengir sedikit, tapi sudah bagus pekerjaannya. Ya, penampilannya sudah bagus, pekerjaannya sudah bagus, tapi ada sikapnya yang belum ya. Lalu diperhatikan ya, kelompok 2 ya. Kemarin berikan masukan tadi. Ada lagi? Ya, silakan. Sugro dari kelompok 4. Silakan Sugro. Seharusnya Jesse saat mempresentasikan hasil diskusi tidak grogi, Pak. Tidak grogi. Terlihat grogi ya Sugro ya? Terlihat grogi? Kenapa bisa terlihat grogi? Pak, pas dia menyampaikannya. Oh gitu ya. Bagi masukan yang Jesse ya. Ini baru latihan pertama kan? Ya, tidak apa-apa ya. Berikan pertanyaan dulu pada Sugro dan saya ya. Rasa komentarnya bagus, membangun ya, yang diberikan komentar sebagai bahan untuk perbaikan ya. Sekali lagi berikan peran pada kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 5. Berikan undangan ya pada kelompok 5. Yang lain silahkan diamati. Suaranya lebih keras ya. Sebagai ketua dari kelompok 5, adapun anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Gede Cahaya Anggreni. Perkenalkan, nama saya Nasi Cantian dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Made dari Wangsa. Hari ini saya akan mempersilahkan Kak Canti untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok 5. Yang lain amati. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 5. Klub Sahabat Pena Siswa Negeri Negara Asean. Nama lengkap Gansari Arya Putri. Tempat atau tanggal lahir Denpasar 12 Juni 2010. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin perempuan. Kelas 5 SD. Alamat sekarang Jalan Ratna No 25 Denpasar. Telepon rumah 03612335 Sekolah SD Negeri 8 Mawar. Alamat sekolah Jalan Surapati 06 Denpasar. Telepon sekolah 0361987999. Hobi membaca buku.
Kode pasnya 80326. Tujuan menjadi anggota agar mempunyai banyak teman dan semakin banyak pula informasi dan pengetahuan baru yang ia miliki. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tersebut? Agar kita mengerti dan tidak ada kesalahan saat melakukan pengisian formulir. Mengapa ketika mengisi formulir pendaftaran harus dengan cermat dan sesuai dengan petunjuk? Agar tidak ada kesalahan saat menulis formulir dan sesuai dengan formulir tersebut. Apa yang akan terjadi ketika pengisian formulir pendaftaran tidak cermat dan sesuai petunjuk? Tidak akan mengerti apa isi dari formulir tersebut dan tidak sesuai dengan formulir tersebut. Berdasarkan kegiatan di atas, formulir merupakan secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Dalam mengisi sebuah formulir, harus memperhatikan data diri, data pendidikan, data informasi, data keluarga, data prestasi yang dimiliki, dan data tujuan formulir. Demikian hasil presentasi kelompok 5. Terima kasih. Dari kelompok 5. Kelompok 1, silakan berikan komentar. Pekerjaan yang sudah bagus, Semuanya sudah bagus. Dia. Ada yang ingin ditanyakan? Dia? Tidak? Ada. harus lebih serius. Deva. Oh, berarti sikapnya. Ya. Oke. Itu masukan ya. Silakan nanti diperbaiki. Ada lagi yang ingin berkomentar? Tidak. Tapi secara umum Pak rasa sudah bagus ya. Cuma hal-hal yang sama seperti kelompok sebelumnya ya. Sikap saat ke depan. Ya. Itu saja. Tapi menurut Pak secara umum sudah bagus. Ya, berikan pandangan pada kelompok. Ya. Selanjutnya kelompok 4. Berikan pandangan pada kelompok 4 ya. Silakan juga yang lain amati, dengarkan. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Dewa Ali Putu Sri Chandra Astuti, ketua kelompok dari kelompok 4. Adapun anggota lainnya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Kadis Bunda Muhammad dari kelompok 4. Kenalkan, nama saya Nimadi Anindya dari Prawasti dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nimadi Siva Janita Putri dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Pak Satya dari kelompok 4. Hari ini perwakilan dari anggota kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Saya serahkan kepada Anda. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Ini data formulirnya. Klub Sahabat Pena, siswa-siswi negara ASEAN. Nama lengkap Gantari Arya Putri. Tempat atau tanggal lahir Denpasar 12 Juni 2010. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin perempuan. Kelas 5 SD. Alamat sekarang Jalan Ratna nomor 25 Denpasar. Telepon rumah 03 61 2335 678. Sekolah SD Negeri 8 Mawar. Alamat sekolah Jalan Surapati nomor 6 Denpasar. Telepon sekolah 036 198 79 997. Hobi membaca dan menulis. Kode pos 80326. Tujuan menjadi anggota untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru yang ia miliki. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tersebut? Untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Mengapa ketika mengisi formulir pendaftaran harus dengan cermat dan sesuai petunjuk? Untuk mengurangi terjadinya kesalahan saat mengisi formulir. Apa yang akan terjadi ketika pengisian formulir pendaftaran tidak cermat dan sesuai petunjuk?
Formulir yang akan diberikan tidak sesuai data. Berdasarkan kegiatan di atas, formulir merupakan lembar isian yang berisikan informasi tertentu. Dalam mengisi sebuah formulir harus memperhatikan petunjuk yang diberikan. Sekian presentasi dari saya dan saya kembalikan ke ketua kelompok. Demikian hasil presentasi dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Jawab dengan benar. Baik, berikan komentar kelompok 6. Silakan berikan komentar ke kelompok 4. Saya sudah keras, pekerjaannya juga sudah bagus, sikapnya juga sudah bagus. Secara umum bagus semua Wedaya. Iya. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Menurut Pak juga sudah bagus sekali. Ya, berikan tepuk tangan pada kelompok 4. Ya. Dari segi suara, dari segi penyajian, sikap, semua sudah masuk ke ya. Ya, silakan duduk. Berikan tepuk tangan sekali ya. Selanjutnya kelompok 1. Berikan tepuk tangan pada kelompok 1 ya. Yang lain silakan amati. Perkenalkan, nama saya Abdul saya kelompok nomor 1. Adapun nama salahnya, perkenalkan nama saya Iqbal Kusumutiaso. Perkenalkan, nama saya Misla Dewi Libra Loreni dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Gregorius Kudialkan dari kelompok 1. Puisi kelompok 1 akan dibacakan oleh Jadi saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 1. Grup Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Nama lengkap Kandai Arya Putri. Tempat atau tanggal lahir Denpasar 12 Juli 2010. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin perempuan. Kelas 5 SD. Alamat sekarang Jalan Ratna nomor 25 Denpasar. Telepon rumah 0361 233 568. Sekolah SD Negeri 8 Mawar. Halaman sekolah Jalan Surapati nomor 6 Denpasar. Halaman sekolah 0361 987 9997. Hobi membaca dan menulis. Kode pos 80326. Tujuan menjadi anggota grup Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN dan mempunyai banyak teman dan semakin banyak pula informasi dan pengetahuan baru. Mengapa diperlukan untuk petunjuk untuk mengisi formulir petunjuk agar tidak terjadi kesalahan dalam mengisi formulir? Mengapa ketika mengisi formulir pendaftaran harus dengan teman dan sesuai petunjuk agar tidak keliru? Apa yang akan terjadi ketika pengisian formulir pendaftaran tidak tepat dan sesuai petunjuk? Data tidak bisa dipakai. Berdasarkan kegiatan di atas, formulir merupakan sebuah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data dan informasi yang bersifat tetap. Dalam mengisi sebuah formulir harus memperhatikan petunjuk. Sekian hasil presentasi, saya kembalikan kepada ketua kelompok. berikut hasil presentasi dari kelompok 1. Sampaikan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangannya pada kelompok 1. Nah, diskusinya dengan baik. Silakan berikan komentar kelompok 4. Pekerjaannya sudah bagus, hasil diskusinya juga sudah bagus, sikapnya sudah bagus. Ada yang ditanyakan? Nah, Suara umum sudah bagus ya? nah. Nah, berikan tepuk tangan sekali lagi pada kelompok 1. Ya. Silakan kembali ke kelompok itu. Kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Ya, berikan tepuk tangan pada kelompok 3 ya. Kelompok yang belum siapkan diri, yang sudah bersiap untuk berkomentar. Perkenalkan, nama saya Nikolus SD dari kelompok 3. Adapun sekolah lainnya dari Silakan, Ahmad. yaitu Perkenalkan, nama saya Putri Pertiwi dari kelompok 3. nama saya Sekolah Bulan dari kelompok 3.
komentar. Mengapa diperlukan pertulis tertentu agar tahu laka-laka yang dapat dan tahu nomor saja yang perlu diisi. Mengapa penjual mengisi formulir pendaftaran harus dengan cermat dan sesuai petunjuk karena agar data tersebut lengkap dan sesuai agar bisa digunakan. Apa yang akan terjadi ketika pengisian formulir pendaftaran tidak cermat dan sesuai petunjuk? Maka akan terjadinya kesalahan pada data tersebut dan data tersebut. Perhatikan ya, perhatikan. Berdasarkan kegiatan di atas, formulir merupakan suatu kertas yang berisi pertanyaan formal yang harus diisi atau dilengkapi. Dalam mengisi sebuah formulir, harus memperhatikan membaca petunjuk terlebih dahulu agar sesuai dan benar dan menggunakan kekuatan dalam bahasa yang bersih. Ya, dari saya kembalikan ke kelompok. Presentasi dari kelompok 3 diskusi. Juga tepuk tangan ya. Ya. Silakan berikan komentar. Kelompok 2, berikan komentar. Menurut saya, penampilannya sudah bagus, tujuannya sudah bagus, suaranya sudah bagus. Ada yang ingin ditanyakan? Secara umum sudah bagus ya? Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada kelompok 4. Silakan kembali ke ya, silakan kembali ke tempat. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Dan ada yang belum? Oh ya, satu lagi terakhir. Kelompok 6. Kelompok The Boys, laki-laki semua ya. Oke, berikan tepuk tangan. Silakan. Yang lain amati ya. Yang lain dengarkan. Saya tahu mendapat informasi dari kelompok 6. Untuk sahabat Tengah, siswa-siswi negara ASEAN, nama lengkap Sari Arya Putri, tempat dan tanggal lahir Denpasar 12 Juni 2010, kebangsaan Indonesia, tanggal lahir dan nomor kelas 5 SD, dan alamat sekarang Jalan Yang lain dengarkan, amati. Denpasar, nomor telepon 0361233678, sekolah SD Negeri 8 Awal, alamat sekolah Jalan Suropati nomor 6 Denpasar, nomor telepon sekolah 0361987997, hobi membaca dan menulis, kode pos 80326, tujuan menjadi anggota agar memiliki banyak teman dan makin banyak mengetahui. Mengapa diperlukan Yang lain dengarkan. persetujuan formulir tertentu untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir? Mengapa kita mengisi formulir mendaftarkan harus dengan cermat dan sesuai petunjuk agar tidak terjadi kesalahan? Apa yang akan terjadi jika mengisi formulir pendaftaran tidak cermat dan sesuai petunjuk? Terjadi kesalahan dalam mengisi formulir. Berdasarkan kegiatan di atas, formulir merupakan dari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Dalam mengisi sebuah formulir harus memperhatikan petunjuk formulir. Sekian presentasi dari saya serahkan ke ketua pokoknya bersama. Sekian dari kelompok 6. Silakan berikan komentar kelompok 3. Ya, silakan Triasi. Menurut saya pekerjaannya sudah bagus, penampilannya sudah bagus, tapi
secara umum bagus, cuman suaranya kurang keras ya. Kita tangan pada kasih ya. Masukan tadi diperhatikan untuk kegiatan berikutnya. Ya, sudah lebih keras lagi suaranya. Ya, secara umum sudah bagus. Berikan kepada pada kelompok 6. Ya. Baik anak-anak, secara umum kelompok semua kelompok tampil dengan sangat bagus. Cuman yang membedakan itu di sikapnya dan cara penyampaiannya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Setelah presentasi akan ada beberapa hal nanti yang perlu kita diskusikan kembali. Ya, terkait dengan pemahaman tentang formulir. Ya anak-anak ya. Tapi secara umum para peserta sudah bagus penampilan anak semua. Baik anak-anak, tadi sudah kita lewati presentasi. Ya, semua kelompok sudah tampil ke depan. Jadi masukan dari teman-temannya kalian gunakan sebagai bahan perbaikan untuk penampilan berikutnya, terutama dari segi suara dan sikap. Ya, mohon diperhatikan itu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi Pak harapkan untuk presentasi berikutnya bisa lebih baik dari hari ini. Bisa Pak lanjutkan? Bisa. Lanjutkan ya. Nah, tadi anak-anak sudah berdiskusi dengan sangat bagus. Ya, setiap kelompok Pak Ahmadi semua berdiskusi, semua menyampaikan pendapat. Sekarang kita diskusi lebih lanjut untuk lebih memperdalam ya. Formulir ini adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang diri. Pak meyakini anak-anak kelas 6 pasti pernah mengisi formulir. Ya, ada yang tidak pernah? Halo? Hai. Hai. Halo. Ada yang tidak pernah? Ya. Sebagian besar sudah pernah mengisi formulir. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini tentang formulir pasti akan bermanfaat nanti di kehidupan anak-anak sehari-hari. Ya, kemudian formulir ini umumnya berisi data diri anak-anak. Ya, apa saja data diri itu? Kan namanya? Oke, Gendis, apa saja Gendis? Nama lengkap, alamat, tanggal lahir, umur. Ya, coba bilang ulang pada Gendis ya. Jadi, data diri itu adalah semua hal yang berhubungan dengan diri kita masing-masing. Nama, alamat, umur, dan menyesuaikan sisanya dengan permintaan formulir masing-masing. Masih ingat jenis formulir? Apa saja? Ya, Anindya, silakan Anin. Formulir pendaftaran, formulir data, formulir pendaftaran barang, formulir pemilihan barang, dan formulir ujian sekolah. Ya, lengkap sekali. Berikan tangan ya, Kak Anindya ya. Jadi, apa yang disampaikan tadi oleh Anin, formulir pendaftaran, formulir pengisian data di bank, formulir perlombaan, itu semua berisi data pribadi tidak? Berisi. Ya, tapi yang membedakan tentu tujuannya. Kalau formulir perlombaan berarti untuk apa? Mengikuti lomba. Kalau formulir untuk vaksin? Ya, untuk vaksin. Kalau formulir untuk mendaftar, mengikuti bimbingan belajar, tujuannya untuk apa? Untuk apa mengisi formulir itu? Untuk mengikuti bimbingan belajar. Ya, itu mengenai formulir. Umumnya berisi data bersifat pribadi. Kemudian data diri dalam formulir itu disesuaikan dengan jenis formulirnya. Ya, seperti yang Pak katakan tadi, sesuai jenis formulirnya. Kalau formulir pendaftaran, ya isi untuk pendaftaran. Kalau formulir vaksin, ya untuk mengikuti vaksin. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya. Bisa Pak lanjutkan? Bisa. Baik Pak lanjutkan ya. Nah, ini petunjuknya. Biasanya
Kalau kalian mengisi formulir, pasti ada petunjuk. Ya, petunjuk untuk mengisi. Tujuannya apa? Oke, cantiknya. Apa tujuannya, Kak? Untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Bukan tangan ya. Tujuan petunjuk formulir itu adalah untuk memudahkan siapapun yang mengisi formulir bisa mengisi formulir dengan tepat. Ya, itu tujuannya. Ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami? Bisa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari nanti kalian akan mengisi formulir, sebentar lagi kan akan tamat ini. Ya, akan ke SMP. Ada yang masih mau tetap di kelas 6? Ya. Nah, kan sebentar lagi akan ke jenjang SMP. Kalau mengisi formulir, kalian bisa mengisi sendiri atau orang tuanya? Orang tua. Orang tuanya? Sendiri. Kita sudah belajar. Ya, bisa mengisi formulir sendiri. Pak arahkan seperti itu. Ya, bisa Pak lanjutkan? Nah, ini contoh formulir anak-anak. Ini contoh formulir ya. Yang di kiri ini contoh formulir apa? Ya, lomba cerdas cermat. Berarti tujuan mengisi formulir ini untuk apa? Mengikuti lomba. Lihat ini, ada identitas diri ya. Dari nama lengkap sampai nomor kartu pelajar. Nah, kemudian ada jenis lomba. Karena sesuai dengan nama formulirnya, formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Nah, kemudian yang berikutnya, ini formulir apa? Pendaftaran kegiatan ekstra kurikuler. Berarti tujuannya untuk apa mengisi ini? Kalau mengikuti ekstra kurikuler. Ya. Ada identitas diri, ada jenis ekstra. Kalau kita bandingkan, adakah persamaannya kedua formulir ini? Adakah persamaannya? Katanya menemukan. Kreatif. Iya, tepat sekali, ada identitas dirinya. Berikan tangannya. Luar biasa. Nah, saya apa katakan, meskipun berbeda formulirnya, tetap ada identitas diri. Yang membedakannya hanya di, kalau ini jenis lomba, kalau yang satu lagi adalah ekstrakurikuler. Bisa membedakan formulir? Bisa? Ada yang bingung? Ada pertanyaan? Masih semangat? Masih semangat? Semangat pagi? Luar biasa Bisa Pak lanjutkan? Bisa. Seperti biasa ya. Tadi Pak sudah amati. Ya, jadi Pak pada pertemuan kali ini Pak umumkan 3 kelompok terbaik. Ya, 3 kelompok terbaik ya. Yang ketiga itu kelompok 1. Ya, berikan tepuk tangan ya. Kelompok 1. Kemudian yang kedua itu kelompok 5. Mana nomor 5 ya? Yang pertama kelompok 4. Kelompok ya, kelompok 4 ya. Ya, dari cara menyajikan hasil pekerjaan, caranya berbicara itu Pak Guru sampai senang mendengarnya. Ya, cara berbicara itu sudah hampir sama dengan orang yang terbiasa berbicara. Ya, Pak harapkan kelompok yang lain nanti secara perlahan bisa seperti itu. Ya, kelompok yang belum, tolong perbaiki, terutama di apanya? Sikap dan suara. Paham ya? Yang belum, jangan kecewa, tetap memacu diri. Paham memacu diri? Halo? Paham memacu diri? Artinya tetap semangat. Ya. Bisa Pak lanjutkan? Bisa
Bisa semester dan amfian bisa Pak lanjutkan? Pak lanjutkan ya. Terkait dengan pembelajaran hari ini, bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Siapa yang bersedia menyampaikan pendapatnya? Kenapa menyenangkan? Oke, Wahyu dulu. Kenapa menyenangkan, Wahyu? Bisa menyampaikan pendapat melalui diskusi. Luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada Wahyu ya. Pertama, bisa memberikan pendapat. Oke, cepat Wahyu. Apa lagi yang menyenangkan hari ini? Angkat tangannya. Oke, Cahaya, silakan Cahaya. Pembelajarannya, menyenangkannya bagaimana pembelajaran hari ini Cahaya? Saat mengerjakan LKPD dan presentasi. Oke, berikan tepuk tangan ya. Terima kasih Cahaya. Satu lagi. Apa yang menyenangkan lagi hari ini? Kalau tadi, ya Benis, silakan Benis. Saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Lagu Maju Tak Gentar. Ya, seperti merinding-merinding ya. Ya, merinding kenapa merinding? Karena kita serius menyanyikan. Ya, terima kasih Benis, berikan tepuk tangan. Kalau merindingnya tidak menyenangkan? Ya, kelihatan siapa yang konsentrasi dan siapa yang tidak. Ya, instruksi yang tadi Pak sampaikan kan? Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Pak Guru mengatakan pegang hidung, tapi Pak Guru pegang telinga. Ada yang ikut pegang telinga. Nah, itu untuk berarti konsentrasi. Selain pembelajaran hari ini menyenangkan, apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini? Baik, Anindya silakan. Baik, berikan tepuk tangan kepada Anin ya. Coba Anin mengenai formulir, jenis-jenis formulir, kemudian petunjuk bagaimana mengisi formulir. Adakah yang punya pendapat berbeda lagi anak-anak mengenai materi yang kita pelajari hari ini? Ada? Sama berarti? Paham? Bisa Pak lanjutkan? Bisa. Nanti Pak tegaskan sekali lagi ya. Kita hari ini sudah belajar mengenai formulir. Apa lagi? Jenis-jenis formulir. Kemudian petunjuk pengisian formulir. Data yang perlu dilengkapi. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Ya anak-anak ya. Adakah materi yang belum dipahami atau yang ingin ditanyakan? Tidak. Bisa Pak lanjutkan? Bisa. Kalau bisa dan paham, kita akan lanjutkan bertahap mengerjakan soal evaluasi. Ya, silakan soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan diisi identitas diri kalian, kemudian dijawab secara mandiri. Akan kerjakan secara mandiri.
Silakan secara mandiri. Yang sudah, kalau ada yang sudah, silakan diperiksa kembali. Yang sudah bisa diperiksa kembali.
soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan, ya, silakan ditaruh di meja depan masing-masing kelompok. Ikut yang baik. Sudah semua? Siap. Sudah semua lagi? Siap. Gimana? Siap. KPD juga silakan ditaruh di tempat meja masing-masing, ya. Siap. Anak-anak, halo. Hai. Hai. Halo. Kan dengan soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan, Pak harapkan nanti setelah Pak periksa, mudah-mudahan semua mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, kalau dari proses, Pak rasa anak-anak sudah semua mengikuti dengan baik. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita masih di tema 5. Mohon dipelajari materi mengenai magnet. Ya, mengenai magnet akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa mendengar? Bisa. Halo. Hai. Hai. Halo. Sama dengar? Bisa. Kalau tadi di awal kita menyanyikan lagu nasional, ya. Sekarang di akhir kita menyanyikan lagu Acuano, ya, lagu daerah. Cukup dari tempat duduk, posisinya bagaimana, sikapnya bagaimana, ya. Kita sepakati isi tepuk tangan atau tidak? Isi tepuk tangan atau tidak? Nah, isi tepuk tangan. Ya. Sudah siap? Halo, sudah siap? Mulai, ya. Belum. Itu kan tinggal mulai pertamanya. 1, 2.
supaya kita tetap menghargai budaya daerah kita, ya, kita usahakan tetap menyanyikan lagu daerah, ya. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini, anak-anak ya. Kalau tadi di awal kita sudah berdoa, sekarang di akhir pembelajaran kita tutup dengan doa sebagai perwujudan rasa syukur dan kita bisa melewati pembelajaran hari ini dengan lancar dan sehat. Kalau tadi di awal dipimpin oleh Gedis ya, kalau di akhir Pak minta tolong pada Sipa ya, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Sipa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Sipa. Sebelum anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Ya, silakan ketua kelas. Berdiri. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Silakan mempersiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya ya. Saya ucapkan selamat siang.